Alhamdulillah. Saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Ferry Irawan yang resmi bebas, disambut haru ibu dan kakak. Artis Ferry Irawan resmi bebas usai ditahan selama 7 bulan. Di Lapas Kelas 2A Kediri, Jawa Timur karena kasus KDRT pada Kamis 17 Agustus 2023 lalu. Kembali menghirup udara bebas, Ferry Irawan optimis bisa menata kehidupannya dengan kebahagiaan. Selain optimis, kehidupannya akan jauh lebih baik. Ferry Irawan juga akan mengubur masa lalunya bersama Vina Melinda. Ferry pun meminta agar tak lagi diungkit masa lalunya. Ia hanya meminta doa agar kelak diberikan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan saya kemudahan, kekuatan hari ini. Dan saya juga bersyukur ada dua wanita juga bersama saya, ada ibu saya yang bersama padanya, juga ada saya di sini, ada adik saya juga, ada di sini ada saya juga, dan rekan yang selalu ada Mas Ferry, gimana perjalanannya dari Surabaya ke sini, menyenangkan? Alhamdulillah. Dan mungkin hampir 46 tahun saya hidup, ada satu hal yang belum pernah saya syukuri, dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur atas kebebasan. Dan pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin, ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-8, di mana saya juga lahir di tahun ke-8, saya diberikan remisi kemerdekaan. Sebenarnya ini sebuah apa terindah ya? Alhamdulillah, bukan Masya Allah, saya sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Saya bahagia, saya lagi dengan keluarga. Satu perjuangan yang luar biasa. Selama 7 bulan saya berada di pesantren, saya banyak sekali pelajaran hidup, pelajaran agama yang saya dapatkan di dalam sana. Dan alhamdulillah selama saya di pesantren itu, mami itu menjelaskan lapas yang sudah sendiri, dan saya itu di dalam sana tidak punya teman sama sekali, karena semuanya hampir orang itu semua saudara saya. Alhamdulillah, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada lapas, Bapak Hanafi dan KPOP Bapak Gali serta seluruh jajarannya yang telah begitu. Kabar selanjutnya datang dari vokalis grup band Raja, Ian Kasela, yang curhat dikeluarkan Anji dari grup Obrolan Komposer. Ian Kasela menyebut tak ada komunikasi antara dirinya dan Anji setelah laporan polisi yang dilakukan Raja terhadap suami Wina Natalia itu. Ian Kasela pun menyesali tidak adanya komunikasi dengan Anji, padahal mereka sesama teman sejawat sebagai musisi. Terlebih, tempat tinggal Ian Kasela dan Anji masih di wilayah yang sama. Ian Kasela kemudian curhat bahwa dirinya di-kick oleh Anji dari grup aksi atau Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Sambil tertawa, Ian Kasela menduga adanya sesuatu yang disembunyikan dalam prahara ini. Kuasa hukum Raja, Sunan Kalijaga, juga menanggapi terkait hal tersebut. Sunan Kalijaga menduga adanya unsur marketing dari saluran YouTube Anji Manji
yang mengundang IPAI. Terlebih dalam sebuah konten Anji menyinggung soal lagu Cinderella yang menjadi kisruh antara Raja dan IPAI. Seperti diketahui, Raja mempolisikan IPAI atau rival Ahmad Labbaika dengan tudingan pemalsuan identitas. Sebelum melaporkan IPAI, Raja lebih dahulu mempolisikan saluran YouTube Anji Manji. Pasalnya, Raja menilai saluran YouTube Anji Manji mencemarkan nama baiknya dengan mengundang IPAI sebagai narasumber. Akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang jelas. Ini salah satu contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan lagu Cinderella nih, lagu Cinderella ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali, gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya banget. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti, itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong, itu aja. Sesama musisi kan harusnya bisa ngobrol segala macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi Nah, ya. kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa gua yang dikeluarin? Ini ada sesuatu dong. Ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagu Cinderella. Mesti izin sama siapa? Izin sama. Kabar selanjutnya ada anak sulungnya. Ivan Gunawan, selebritis dan perancang mode ditunjuk sebagai desainer yang akan mendesain busana pernikahan untuk Putri Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ivan menceritakan ia dipilih langsung oleh Umi Pipik untuk tugas tersebut. Namun Ivan Gunawan belum mau membocorkan rincian secara lebih detail. Tetapi Ivan berkenan memberikan sedikit bocoran soal kapan bulan pernikahan Adiba Kanza dan Egy Maulana Fikri. Menurut Ivan, rangkaian acara pernikahan itu akan dilangsungkan sekitar bulan Desember 2023 mendatang. Kemudian Ivan membeberkan alasan Umi Pipik memilihnya sebagai desainer pernikahan anak sulungnya karena mereka sudah berteman lama. Namun ia menegaskan bahwa ia hanya bertanggung jawab untuk gaun resepsi. Sementara untuk gaun acara akad akan dirancang oleh desainer lain. Dan Ivan juga mengaku terkejut dengan imajinasi pernikahan Adiba Kanza. Di sisi lain, Ivan merasa bahagia karena dalam waktu singkat Adiba akan menikah dengan sosok Egy. Aku akan berangkat dengan button scarf, aku akan berangkat dengan Ayudhya Andari, aku akan berangkat dengan siapa lagi ya, kemarin aku baru meeting kok aku lupa. Jadi ada 5 desainer lah, ada 5 desainer yang bakal, ada Kami Dea, ada siapa lagi dia? Siapa? Ada Kanaan sama siapa? Ya Allah, mohon maaf deh, mohon maaf nggak kesebut. Pokoknya ada 5 desainer models yang ada di sana. Nah kalau di London itu rencananya akan mengeluarkan 12 koleksi. Jadi aku di London itu sebenarnya adalah kan kita sempat reda, kita sempat chill gitu kan. Tapi ya sekarang kita memang sudah harus mengejar gaun malam dengan kondisi Umi yang sekarang, pakai cadar. Aku senang sih, aku tuh kayak punya klien yang beraneka ragam style, ya kan. Jadi dia banyak belajar. Aku kayak bikin baju muslim tuh sebenarnya aku belajar dari awal-awal pertama kali Desi Ratnasari berhijab. Jadi mungkin berapa tahun yang lalu tuh belum maraknya perempuan-perempuan Indonesia menggunakan hijab. Pada waktu itu Desi Ratnasari udah mulai berhijab.
dan aku diajarin cara bikin ciput atau bikin ninja ya. Itu dulu tuh kan nggak ada orang pakai ninja gitu kan. Jadi ya aku senang sih berada di circle yang dimana klien-klien aku tuh justru ngajarin aku untuk membuat sesuatu yang baru. Berapa drone yang diminta Umi untuk nanti tanggal Desember? Umi, aku bilang nih aku cuma sanggup bikin buat resepsi aja. Jadi aku bikin baju resepsi pernikahan buat anaknya, dan anaknya aku pikir kalem, ternyata imajinasinya juga cukup liar. Dia kalau enaknya kalau zaman sekarang kalau mau menikah itu udah bukan orang tua yang nikahin anaknya, tapi Bikin bangga, Putri Aryani jadi pembuka konser Ronan Keating. Penyanyi peraih Golden Buzzer di America's Got Talent, Putri Aryani didapuk menjadi pembuka konser vokalis Ronan Keating yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat pada Jumat 18 Agustus 2023 malam. Putri Aryani begitu senang dipercaya untuk menjadi pembuka dalam konser bertajuk Epic Friday Ronan Keating Live in Indonesia 2023 tersebut. Putri mengaku sudah sangat siap untuk membuka konser Ronan. Ia pun mempersiapkan semua lagu dengan aransemen yang matang. Bahkan, Putri berencana ingin bertemu dengan Ronan Keating dan berfoto bersama sekaligus untuk menjadi kenang-kenangan dalam karir musiknya. Putri Aryani senang bisa menjadi pembuka konser musisi internasional, sekaligus membuat dirinya melatih penampilan menjelang babak semifinal America's Got Talent 2023. Putri nggak sengaja, Putri kepentok mic, ini giginya kepentok mic. Terus alhamdulillah Pak Jokowi mendukung Putri. Dapat wejangan apa dari Pak Jokowi? Kemarin belum sempat. Oh, belum sempat ketemu. Kemarin juga yang jadi sempat perhatian masyarakat bahwa gaun yang kamu kenakan di Istana Negara itu sangat cantik. Mungkin boleh cerita itu memang keinginan kamu pakai songket Palembang atau seperti apa? Itu dari desainernya, jadi desainernya Cici Tiffany Kim, dan itu Cici yang desain dengan model songket Palembang tapi modifikasi, jadi modern, songket Palembang yang modern. Ada kayak butterfly ini. Nanti di AGT buat lagu apa, Put? Apa? Di AGT buat lagu apa? Udah ada? Nggak mau kasih tahu. Mungkin di AGT sendiri kamu akan membawa busana-busana khas Indonesia untuk mungkin menampilkan budaya kita. We'll see later. Perdana jadi produser, Nafa Urbah gelontorkan 50% dana hanya untuk cast pemeran. Artis Nafa Urbah secara perdana menjadi produser dalam sebuah film berjudul Air Mata di Ujung Sajadah. Terkait dengan karya barunya ini, Nafa Urbah mengatakan bahwa ia mengungkapkan biaya produksi yang harus dikeluarkannya dalam film tersebut. Dalam penggarapannya, Nafa Urbah tak sendirian karena dibantu oleh Roni dengan membentuk rumah produksi baru bernama Beehive Pictures. Sebanyak 50% dana produksi film ini ternyata diberikan kepada Titi Kamal, Citra Kirana hingga Fedi Nuril. Meski begitu, Nafa memastikan bukan cuma ketiga cast itu yang mahal. Lebih lanjut, Nafa memastikan jika pemain yang mau menerima peran dalam filmnya ini dipastikan karena suka dengan jalan ceritanya. Nafa juga mengaku jika ia ketagihan menggarap sebuah film. Apalagi, tugas barunya ini belum pernah dilakukannya sehingga bisa mengasah kemampuan yang belum pernah diasahnya. Perdana menjadi seorang produser, tak ada kesulitan dirinya bisa menggait bintang-bintang besar tanah air agar mau bermain dalam karyanya ini. Kualitas, oke, kita mau, tapi tidak satu artis, tiga-tiganya kita pakai yang mahal. Yang mahal. Ya maksudnya mereka yang kelasnya. Yang nggak diragukan lah. Kalau Titi sih kebetulan dari 2017 sudah saya sounding ceritanya, sudah booking Titi dari 2017 dulu. Kemarin Siki emang begitu tulis skenario sama Titin, sama Mutia, sama Ungu, Titi buat ini nayatinnya, dan juga itu kita emang udah langsung dibayar itu Citra Kirana. Karena untuk menyakiti hati seorang Citra Kirana itu kan semua orang nggak akan punya hati untuk menyakiti hati Citra Kirana. Kenapa menggandengkan 3 pemeran utama yang kuasa sudah berat istilahnya? Kaget nggak ketika melihat budgetnya berapa mereka? Atas separuh produksi ya, separuh produksi katanya.
Bukan cuma mereka yang mahal. Iya. Di sini Rahman udah 12 tahun gak balik. Iya. Pastinya ada pertimbangan skenario yang bagus. Jadi sebetulnya kalau ngomong melanggar lah, tidak maksudnya saya yakin TV, PJ, Citra Kirana nggak akan momentum jadi Dharma. Pasti mereka lihat cerita, lihat skenario, lihat kerjasamanya. Saya rasa pertimbangannya bukan hanya dari itu. Kenapa sendiri mungkin ada cerita nggak sih waktu pendekatan ke pemain-pemainnya? Jadi kayak enak aja ngomongnya. Kalau Roni kan punya jago. Proyek pertamanya nih ada ketagihan nggak sih? Oh iya, ketagihan banget. Kita udah siapin buat film kedua, film ketiga malah. Tapi kalau bisa bikin teman-teman wartawan nangis tuh ya. Iya, Kepuasan banget hati. tuh. Berarti kalau tadi yang Mungkin bosan nonton yang horor terus ya kan. Jadi kayak ada kesegaran gitu kan. Berarti setelah ini drama lagi apa udah mau horor nih? Oh nggak tahu, nanti kita berantem dulu. Berantem dulu nanti. Dan kira-kira Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate dan menariknya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.